Galer kena kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kepada kawan-kawan semua yang khususnya yang muslim, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Mumpung di bulan Ramadan, saya akan membahas soal puasa. Tapi bukan puasa seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Kita mencoba menengok ke belakang, melihat budaya Jawa kuno. Karena sejatinya masyarakat Jawa kuno juga sudah mengenal tentang puasa. Bagi orang Jawa, puasa bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, saat agama Islam masuk ke tanah Jawa khususnya, soal puasa ini tidak ditolak dan tidak diperdebatkan lagi karena mereka sudah terbiasa dengan lelaku. Meski sama-sama puasa, intinya adalah pengendalian diri. Namun puasa dalam tradisi Jawa kuno ini berbeda dengan puasa seperti yang dijalankan oleh umat Islam. Di Jawa sendiri mengenal berbagai macam puasa. Ada puasa mutih, ada puasa weton, ada puasa ngebleng, ada puasa pati geni, dan ada puasa ngeluar. Jadi setidaknya ada 5 jenis puasa dalam tradisi Jawa kuno. Namun seperti biasa, sebelum kita membahas lebih detail mengenai berbagai jenis puasa dalam tradisi Jawa kuno ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai akhir bulan nanti. Dan yang penting, kawan-kawan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali ke soal puasa tadi ya. Masyarakat Jawa dipercaya sudah mulai menjalankan puasa. Dalam hal ini puasa sudah banyak dilakukan oleh masyarakat itu pada era Raja Erlangga yang memimpin Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan ini ada di sekitar, kalau sekarang sekitar Sidoarjo, dekat Surabaya di daerah Jawa Timur. Raja Erlangga sendiri memimpin dari tahun 1009 sampai tahun 1042. Pada masa Jawa kuno, praktek puasa ini sudah tumbuh subur. Bentuk lakunya bisa beragam. Misalnya ada yang dikenal dengan topo racut dan ugro topo sebagai upaya melepaskan diri dari dosa di dunia. Puasa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni poso. Sementara poso sendiri berasal dari kata poso atau upawoso yang ditemukan dalam Kamus Bahasa Jawa Tengahan dan Jawa Kuno. Kata itu sendiri sebenarnya juga merupakan serapan dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti adalah ikatan, kekangan, ataupun jerat. Bisa dalam bentuk fisik
maupun non-fisik seperti pengekangan nafsu, pengekangan hasrat, serta keinginan. Ketika itu, puasa bisa dilakukan dalam bentuk topo, dalam bentuk bertapa. Hal ini bisa dilihat atau digambarkan dalam sebuah sumber tekstual dan relief sebagai jejak awal konsep pengendalian diri atau pengekangan diri. Pada Kakawin Ramayana, kisah Ramayana versi Jawa kuno yang berasal dari masa sebelum pemerintahan Empu Sindok di Medang abad ke-10, ditemukan istilah poso broto yang berarti aktivitas poso, aktivitas berpuasa. Poso broto ini diarahkan pada penyikapan atas kedurjanaan, bagaimana sikap kita menghadapi kejahatan. Agar bisa menghadapi kedurjanaan, dilakukan upaya pengekangan diri. Dalam konsep Ramayana, usaha ini butuh kekuatan yang sangat besar. Kakawin Arjuna Wiwaha juga mengenalkan konsep pengendalian diri dan hawa nafsu. Bukan hanya soal makan dan minum, tapi juga nafsu seks, nafsu amarah, dan serakah. Kitab karya Empu Kanwa ini ditulis pada era Erlangga, penguasa Kauripan pada awal abad ke-11. Di situ dikisahkan bahwa Arjuna melakukan topo di Gunung Indralika demi bisa membantu saudaranya Yudhistira untuk merebut kerajaannya kembali. Dalam bertapa ini, Arjuna harus melawan segala macam godaan. Hal ini bisa dilihat di dalam relief Candi Surawono dari abad ke-14 yang berada di Pari, Kediri, Jawa Timur. Kakawin lain yang menggambarkan laku puasa adalah Siwara Trikalpa yang juga dikenal dengan Lubdaka. Karya ini dikarang oleh Empu Tanakum yang dibuat pada masa Majapahit di akhir abad ke-15. Teks ini mengisahkan seorang pemburu bernama Lubdaka yang biasa berburu hewan-hewan. Pernah suatu hari dirinya tidak mendapatkan hasil buruan seekor pun. Karena malam sudah larut, ia pun selama sehari penuh tidak makan dan minum. Ia kemudian harus terpaksa berjaga atau tidur di atas pohon welwa di tengah hutan agar terhindar dari terkaman binatang buas. Sambil berjaga, dia memetik daun pohon welwa dan menjatuhkannya ke air di danau yang ada di dekatnya. Daun yang dijatuhkan tadi tak sengaja menyentuh lingga siwa di danau. Kebetulan malam itu bertepatan dengan Siwaratri, upacara pemujaan bagi Dewa Siwa yang jatuh pada malam ke-14 bulan ke-7 dalam penanggalan Hindu. Puasa serta puja yang tidak disadarinya itu membuat Lubdaka bebas dari siksa api neraka dan membawanya ke surga. Apakah puasa hanya dijalankan pada era Erlangga? Ternyata tidak.
Mahapatih Gajah Mada pernah secara lantang menyerukan sumpahnya pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para petinggi kerajaan Majapahit. Dirinya berkata akan melakukan Amukti-Palapa sampai Majapahit bisa menaklukkan Nusantara. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang dimaksud dari Amukti-Palapa. Namun, ada yang menafsirkan Gajah Mada ketika itu sedang bernazar. Dirinya akan melakukan puasa mutih demi tercapainya angan-angannya. Sebagai informasi ya, Patih Gajah Mada ini hidup dari tahun 1290 sampai 1368. Ada yang menafsirkan Amukti-Palapa sebagai tindakan makan nasi saja tanpa lauk, tanpa perasa, tanpa santan. Ada yang menafsirkan begitu, ujar Dwi Cahyono, seorang pengajar sejarah dari Universitas Negeri Malang, seperti dikutip oleh Historia. Sementara sejarawan lain, Slamet Mulyana, dalam Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit menyebutkan Amukti-Palapa sama halnya dengan bertapa. Orang yang sedang bertapa bisa dikatakan sedang mutih karena makan nasi tanpa perasa apapun. Hal yang dilakukan oleh Gajah Mada ini masih bisa ditemui di masyarakat Jawa saat ini, khususnya para penghayat kejawen. Puasa putih biasanya dilakukan ketika kita ingin menggapai sesuatu. Saat itu pantang mengkonsumsi apapun selain nasi putih dan air putih. Memang belum bisa dipastikan sejak kapan praktek puasa ini dijalankan oleh masyarakat Jawa, meskipun tadi sudah ada gambaran yaitu dimulai pada era Raja Erlangga. Tapi yang jelas puasa dan tirakat ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat Jawa kuno. Dalam keresian atau kedewaguruan, topo ini menjadi salah satu materi pelajaran. Kemampuan ini sangat penting terutama bagi seseorang yang akan terjun ke dunia nyata. Puasa, maksudnya pada zaman Jawa kuno, ternyata ada bermacam-macam. Setidaknya ada 5 jenis puasa yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah puasa mutih. Jenis puasa ini paling dikenal di kalangan kejawen. Seperti namanya, dalam ritual ini seseorang yang menjalaninya dilarang untuk mengkonsumsi apapun selain nasi putih dan air putih. Puasa mutih biasanya dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang. Tujuannya sendiri bermacam-macam, namun umumnya untuk menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukannya untuk tujuan keberhasilan. Puasa ini tidak terikat waktu, bisa hanya 3 hari atau bahkan 40 hari. Kedua adalah puasa ngebleng.
Bentuk ritual puasa ngebleng tidak seperti puasa pada umumnya yang hanya menahan lapar dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Durasi puasa ngebleng ini adalah 24 jam, tidak boleh makan dan minum apapun. Tujuan menjalankan puasa ngebleng ialah untuk menguatkan sukma dan jiwa sehingga bisa melunturkan nafsu duniawi. Biasanya puasa ngebleng dilakukan dengan topo duduk bersila atau posisi semedi. Puasa ngebleng juga dipercaya dapat mengabulkan keinginan seseorang. Puasa ketiga adalah puasa Pati Geni. Ini hampir sama dengan puasa ngebleng. Sama-sama tidak boleh makan dan minum minimal 24 jam. Bedanya, dalam puasa Pati Geni ini, pelaku tidak boleh keluar kamar meskipun untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Sepanjang waktu, pelaku ritual hanya berdoa terus-menerus dan tak boleh melakukan aktivitas lainnya. Pati Geni dipercaya ampuh untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tujuan-tujuan yang besar. Puasa keempat adalah ngeluang. Puasa ini dibilang unik. Tidak hanya melakoni puasa seperti biasa dalam arti menahan makan dan minum, tetapi pelaku ritual harus dipendam tubuhnya sampai batas tertentu. Cukup ekstrim puasa ini. Makanya puasa ini dipercaya akan mendatangkan hal-hal besar, bisa memberikan kemampuan khusus pada pelaku ritual. Dalam hal ini biasanya adalah penguasaan terhadap ilmu-ilmu gaib. Konon pelaku ritual puasa ini akan menghadapi cobaan yang sangat berat. Ketika tubuhnya dipendam, ia akan didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang terus-menerus mengganggu dan menakut-nakutinya. Puasa kelima adalah puasa weton. Ini juga salah satu puasa yang populer di kalangan masyarakat Jawa. Puasa ini dilakukan pada saat hari kelahiran, disertai perhitungan neptu atau weton dalam tradisi Jawa. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Selasa dengan pasaran Kliwon, maka orang tersebut akan melaksanakan puasa weton pada hari Selasa Kliwon. Dalam tradisi Jawa dikenal 3 jenis puasa weton, yaitu puasa weton sehari penuh dalam arti 24 jam, kemudian puasa weton 3 hari, serta puasa weton 3 hari dan diulang sampai 7 kali. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai puasa weton ini. Pertama, puasa weton sehari penuh. Puasa ini dilakukan selama 24 jam atau sehari penuh. Pelaksanaan puasa weton biasanya dilakukan 1 hari sebelum hari kelahiran tiba hingga hari kelahirannya. Yang kedua yaitu puasa weton 3 hari. Puasa weton ini dilakukan 1 hari sebelum hari kelahiran tiba dan 1 hari, sampai 1 hari setelah kelahiran, setelah hari kelahiran.
Jadi contohnya ya, misalkan seseorang yang lahir pada Selasa Kliwon, maka puasa weton 3 hari dimulai pada hari Senin Wage, kemudian Selasa Kliwon, dan Rabu Legi. Dalam puasa weton 3 hari ini, seseorang yang menjalankan puasa tidak boleh melakukan sahur dan berbuka selama 3 hari. Ketiga adalah puasa weton 3 hari dan diulang hingga 7 kali. Puasa weton ini hampir sama dengan puasa weton yang 3 hari. Hanya saja puasa ini dilakukan berulang selama 7 kali berturut-turut dan tidak boleh putus setiap bulannya. Puasa ini dalam kepercayaan Jawa dilakukan apabila seseorang memiliki hajat jangka panjang dan agar keinginannya tersebut segera terwujud. Biasanya usai melakukan puasa weton ini akan diakhiri dengan tasyakuran. Puasa weton dipercaya membawa manfaat besar bagi para pelakunya. Salah satunya adalah sebagai anti sial bagi si pelaku ritual. Ada juga yang mengatakan puasa weton ini dapat membantu mengembalikan apa yang pernah hilang, entah barang atau apapun yang lain. Konsep puasa bagi masyarakat Jawa sudah mendarah daging sebelum agama Islam masuk ke Nusantara dan ke tanah Jawa. Oleh karena itu, perintah berpuasa dalam ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sudah tidak kaget ketika Islam mengajarkan untuk menahan hawa nafsu. Orang Jawa sudah mengerti betul hakikat puasa. Apalagi Wali Songo yang mengajarkan Islam di tanah Jawa tidak pernah memerangus tradisi lama, melainkan mengembangkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, puasa Ramadan bagi orang Jawa bukan hanya mendatangkan kedamaian hati, tetapi juga rasa ikhlas menerima kenyataan hidup. Dengan demikian, mereka memperoleh kebahagiaan. Teman-teman, demikianlah gambaran konsep berpuasa dari masyarakat Jawa kuno, sehingga mereka tidak menolak ketika agama Islam mengajarkan perintah tentang puasa. Mungkin saat ini masih banyak orang-orang Jawa yang menjalankan puasa weton, tetapi puasanya sudah tidak seperti dulu lagi, tapi puasanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan sahur dan berbuka. Sahur sebelum matahari terbit dan berbuka setelah matahari terbenam. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih ada yang melakukan puasa mutih atau puasa weton? Kalau puasa ngebleng atau pati geni, rasanya untuk saat ini sangat sulit. Jika teman-teman memiliki berita misteri atau cerita horor, apalagi yang terkait dengan puasa tadi, dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.perhal@gmail.com atau bisa menulis pesan di Facebook atau Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman.
Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Vernal karena episode mendatang saya akan bawakan berita misteri ataupun cerita horor yang tentu lebih dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.